Shalom, shalom, puji Tuhan. Malam hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan di Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai 10 dan ayat 13 sampai 20. Bapak dan Ibu, saya beberapa hari yang lalu itu ada diundang oleh seorang hamba Tuhan, dan kami mengadakan sebuah acara di rumahnya. Dan yang dipanggil dan yang diundang hanya 3 hamba Tuhan saja bersama dengan istri. Jadi kami diberi kesempatan untuk bisa bersaksi, dan kemudian beliau membagikan kepada kami bagian-bagian firman Tuhan. Jadi kami meletuskan balon, dan dari dalam balon itu kami mendapatkan 2 hal. Yang pertama adalah dapat ayat. Yang kedua dapat uang. Istri tidak dapat ayat tapi dapat uang. Uangnya 5 kali lipat. Nah, jadi karena istri saya tidak ada, jadi saya mewakili. Tapi saya harus hafal 1 ayat Alkitab dulu untuk menerimanya. Nah, jadi saya langsung, karena sudah biasa hamba Tuhan kan, jadi apalagi ayat-ayat Alkitab yang dikhotbahkan di bulan Natal itu kan sudah hafal. Jadi ya akhirnya dapatnya lebih mudah begitu. Nah, dan salah satu bagian yang saya khotbahkan adalah dari salah satu yang kami terima, ayat Alkitab. Dan itu sebenarnya hanya di ayat 10. Tapi saya berkhotbah dan melihat secara teks ini untuk membagikannya kepada kita di bawah tema tahun lalu, tahun lama, tahun baru, Tuhan tetap ada di atas kita. Ya, ini temanya untuk kita. Jadi tahun lama, tahun baru, Tuhan di atas kita. Bapak Ibu, pertanyaan yang paling penting adalah bukan persoalan kita bisa memasuki tahun yang baru. Bukan persoalan kita sudah sampai di akhir tahun. Tapi pertanyaannya, apakah betul Tuhan ada di atas kita? Ada orang berjalan tanpa Tuhan, dan dia menyadari bahwa di akhir perjalanan itu dia sudah tahu bahwa sebenarnya Tuhan tidak menyertai dia. Kenapa? Penyertaan Tuhan itu terjadi ketika kita memberi diri kita untuk mau disertai oleh Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu pasti menyertai kita, tapi persoalannya tergantung kepada kita. Apakah Tuhan mau menyertai kita dan kita menyerahkan diri kita untuk selalu penyertaan Tuhan itu ada kepada kita. Jadi kalau hari ini pengecekan kepada kita, apa betul kita ada dalam penyertaan Tuhan, atau kita sedang berjalan menurut pikiran kita, menurut rencana kita, menurut kehendak kita. Itu tidak boleh terjadi lagi pada waktu kita masuk ke tahun 2025. Karena kalau Tuhan ada di atas kita, maka kita dapat melewati. Sebagaimana tadi ujian, ya, kita bisa melewati. Semua kita melewati. Itu semua karena Tuhan baik kepada kita. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak dan Ibu, kita baca firman Tuhan dari Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10 dan ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ayatnya akan ditampilkan di layar, dan saya berharap kita juga bisa melihat di HP-nya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Saya mulai dari ayat yang ke-8. Akan tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya, ayat yang ke-13 sekarang ini, sebab aku Tuhan Allah memegang tangan kanan dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau.
Janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan banyak gigi. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Namun engkau akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan bermegah di dalam yang Maha Kudus, Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Aku Allah Israel tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan mata air yang berbual-bual di tengah lembah. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon alas akasia, pohon murad dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Bapak dan Ibu sekalian, bagian firman Tuhan ini saya akan uraikan dengan melihat ayat per ayat. Silakan mengikuti di Alkitab atau di tab atau di HP masing-masing. Saya mulai dengan ayat 8. Tetapi engkau hai Israel, hambaku Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Bapak dan Ibu, sebagaimana Israel, sama seperti Israel dijadikan sebagai hamba yang dipilih dan dikasihi Tuhan. Kasih Tuhan itu rupanya dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan nenek moyang Yakub, Israel. Siapa namanya? Adalah Abraham, bapak orang beriman. Bapak dan Ibu, iman bapak dan Ibu itu ada nanti dampaknya bagi anak-anak kita. Karena itu wariskan sebuah berkat kepada anak-anak kita, di mana iman yang tetap kepada Tuhan itu akan berdampak kepada anak-anak kita. Kalau hari ini belum menuai hasil dari apa yang kita ajarkan, maka mereka akan menuai hasilnya di kemudian hari. Jadi bapak dan ibu mempunyai iman kepada Tuhan, itu akan berdampak pada keturunan kita. Alkitab mencatat itu sampai keturunan keempat, sampai selanjutnya. Jadi kalau saya punya iman, anak saya punya iman yang sungguh kepada Tuhan, cucu saya punya iman yang sungguh kepada Tuhan, cicit saya punya iman kepada Tuhan, dan seterusnya cangga saya punya iman kepada Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Keturunan orang benar itu akan diberkati karena iman, mulai dari nenek moyang. Karena itu orang-orang yang tidak beriman dengan sungguh-sungguh, garis keturunannya juga tidak mendapatkan dampak dari iman. Maka mereka seperti di dalam ayat tadi itu, yang mencari air tapi tidak mendapatkan. Mengapa? Karena tidak ada kesungguhan dari orang tua, dari kita sebagai yang meneruskan dan yang mewariskan iman. Kalau kita tidak bisa mewariskan harta kekayaan, wariskanlah warisan iman. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, kakek saya mewariskan iman kepada mama saya itu dengan luar biasa. Mama saya mewariskan iman kepada anak-anaknya itu luar biasa. Ya, sampai pada hari ini warisan iman itu telah menjadi teladan kepada anak-anak. Setiap pagi, setiap malam, bahkan setiap ada waktu, dia gunakan untuk mendoakan banyak hal
dan termasuk mendoakan anak-anak. Tiap hari tanpa absen. Sekali lagi saya katakan, tiap hari mendoakan pagi malam, pagi malam, pagi malam. Selain mendoakan seluruh keluarga, tapi juga khusus mendoakan anak-anak. Dampaknya sangat besar. Dan saya melihat garis keturunan dari mama saya ini. Itu Tuhan itu luar biasa. Anak-anaknya, keturunannya, cucu-cucunya, itu di mana-mana itu Tuhan pakai mereka untuk jadi berkat. Ya, mereka adalah orang-orang yang sederhana pada awalnya. Tapi dalam kesederhanaan mereka, mereka telah mewariskan iman. Karena itu Bapak Ibu, berjuanglah untuk mewariskan hal iman kepada anak-anak kita. Karena akan ada dampak. Lihatlah, ayat Alkitab berkata bahwa Tuhan mengasihi Yakub. Tuhan mengasihi, nama lain daripada Yakub adalah Israel. Jadi ayat yang ke-8 ini bicara tentang apa? Bahwa ternyata iman dari Abraham itu telah membuat Tuhan itu tetap dalam kesetiaannya untuk memberkati keturunan dari Abraham. Maka jadilah orang-orang beriman. Jadilah orang-orang yang bukan beriman dalam sehari, bukan beriman dalam sebulan, tapi beriman tanpa henti. Karena iman kita itu akan berdampak pada keturunan kita. Itu yang disebut dengan istilah impartasi rohani. Dampak rohani, kehidupan rohani kita itu mengalir ke anak-anak kita. Kalau iman kita kuat, anak-anak kita juga akan dampaknya itu akan kuat imannya. Kalau kita cinta Tuhan, anak-anak kita juga akan cinta Tuhan. Kalau kita serius dengan firman Tuhan, anak-anak kita juga akan serius dengan firman Tuhan. Kalau kita hidup dari firman Tuhan, anak-anak kita pun akan hidup dari firman Tuhan. Jadi mengalir itu, mengalir. Ia menjadi Tuhan atas kita. Ia tidak pernah salah memilih kita. Kasih Tuhan tercurah atas kita. Kasih itu diteruskannya kepada keturunan orang beriman. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya kita bisa melewati sepanjang tahun, itu adalah karena Tuhan ada di atas kita. Nah, kalau Tuhan ada di atas kita, itu berarti Tuhan itu mengalirkan itu pertolongannya, berkatnya, pertolongannya yang ajaib, penghiburannya, penguatannya, penopangannya kepada kita, itu terjadi. Jadi kalau kita melihat di satu sisi, mungkin kita belum menikmati, tapi di sisi lain kita menikmatinya. Coba kita bicara tentang hidup. Tuhan kasih anugerah hidup kepada kita. Kesehatan Tuhan berikan kepada kita. Tuhan itu di atas kita dan mencurahkan berkatnya atas kita dan meneruskan berkat itu juga kepada keturunan kita. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu tidak perlu khawatir anak-anak kita. Tuhan itu akan pelihara anak-anak orang beriman. Katakan amin. Saya yakin anak-anak saya pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Pasti akan ditolong Tuhan. Kenapa? Karena bapaknya itu belajar juga untuk mempraktekkan bagaimana dia setia kepada Tuhan, bagaimana dia setia melayani Tuhan, dan juga mengasihi orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia tanpa motif-motif apapun, selain motif hanya karena kasih kepada Tuhan. Maka anak-anak saya akan menuai, maka cucu-cucu saya akan menuai. Karena itu jangan berhenti untuk terus ada di dalam iman kepada Tuhan. Di atas kita Tuhan ada. Ayat 9. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ditekankan di sini dikatakan bahwa Tuhan mengambil kita dari ujung-ujung bumi. Artinya ujung bumi orang yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya, orang yang pernah tidak dianggap sebelumnya, orang yang pernah sebelumnya itu tidak punya nilai apa-apa. Tapi kalau kita sampai bernilai, nilai kita bukan ditentukan oleh pangkat kita, nilai kita bukan ditentukan oleh jabatan kita, nilai kita bukan ditentukan oleh harta kita, nilai kita ditentukan oleh pemilihan Tuhan kepada kita. Saya boleh tidak dipilih oleh orang terkenal, oleh orang hebat di dalam dunia ini, menjadi orang terdekat dari dia. Tapi kalau saya diangkat menjadi hambanya, diangkat menjadi miliknya, dipilih menjadi pengikutnya,
itu jauh lebih terhormat daripada pemilihan manusia. Kalau Tuhan atas kita, itu berarti bahwa saudara sangat berharga dan sangat bernilai. Alkitab mencatat, kita itu dipilih sama seperti umat Israel, sama seperti Yakub, dipilih dari ujung-ujung bumi. Artinya tidak diperhitungkan sebelumnya. 12 anak-anak daripada Yakub itu kan Israel disebut nama mereka. Tapi dari 12 suku ini, itu mereka menyebar ke seluruh dunia. Dan hanya tinggal 2 suku yang dipakai oleh Tuhan. Yang 10 hilang, tinggal 2 suku saja. Tapi 2 suku ini pun sampai hari ini masih ada. Dan saya beritahukan satu hal yang penting. Kalau Israel kemudian dimenangkan bagi Tuhan, hari ini mereka kembali kepada Tuhan dan percaya kepada Yesus, maka akhir dari dunia ini selesai. Bapak dan Ibu sekalian, memang Alkitab katakan Tuhan menantikan. Kenapa Tuhan belum datang? Tuhan menantikan. Artinya apa? Tuhan itu rindu untuk setiap orang itu dipilih. Dipilih. Karena itu Bapak dan Ibu kalau sudah dipilih oleh Tuhan, berarti Bapak dan Ibu ini adalah orang-orang yang spesial. Amin. Nah, pemilihan Tuhan itu berarti Tuhan perhatikan kita. Dari sekian banyak orang, Tuhan melakukan pemilihan atas kita. Itu yang dikatakan di ayat yang ke-9. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Luar biasa. Yang buat pengakuan itu bukan kita. Tuhan yang bikin pengakuan kalau kita betul-betul mau menjadi hambanya Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu siapa? Hamba Tuhan itu adalah engkau dan saya. Jadi dikatakan di sini Tuhan mengambil kita dari ujung-ujung bumi. Ya, itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Kita adalah orang-orang yang khusus, bukan hanya menempatkan kita sebagai hamba saja. Alkitab mencatat luar biasa. Melalui Yesus. Yesus katakan apa? Di Yohanes pasal 15 ayat 15-16 dikatakan apa? Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Apa dikatakan? Tuhan Yesus tidak menyebut kita lagi hamba. Tetapi apa? Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Luar biasa. Tuhan Yesus bukan hanya menempatkan kita sebagai hambanya, tapi menempatkan kita sebagai sahabat. Kita adalah sahabatnya Tuhan. Maka benar kata Alkitab, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Tapi Tuhan itu bukan hanya sekedar memilih kita, tapi Tuhan mau supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Bapak Ibu, selama 1 tahun ini, buah-buah apa yang Bapak Ibu sudah hasilkan? Ada 2 buah kita. Yang pertama adalah buah jiwa. Adakah orang-orang yang telah mendengar Injil dari mulut kita? Adakah orang-orang yang telah didoakan oleh kita melalui mulut kita? Adakah melalui hidup kita orang lain kemudian diperkenalkan Kristus? Bapak dan Ibu sekalian, ini penting bagi kita. Itu buah jiwa. Maka saya katakan Bapak Ibu dalam khotbah saya beberapa waktu yang lalu, kalau kita itu rajin berbuat baik, menaburkan kebaikan kepada sebanyak mungkin orang, kita baru bisa menuai. Kalau kita tidak pernah menabur, kita tidak pernah bisa menuai. Kalau kita tidak pernah menanam, kita tidak bisa melihat pertumbuhan. Kalau kita tidak pernah berbuat hal yang menginvestasikan kebaikan kepada orang lain, kita tidak akan pernah menuai kebaikan. Karena itu, lakukan hal yang benar, lakukan hal yang baik, sebanyak mungkin lakukan. Dan pertanyaan saya, hal yang baik apa yang sudah kita hasilkan di sepanjang tahun 2024? Hidup bukan persoalan kita bisa melewati, bukan itu persoalan. Tapi berapa berkualitas yang kita hasilkan dari hari-hari hidup kita. Dan kualitasnya ditentukan oleh 2 hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan buah jiwa. Berkaitan dengan buah jiwa. Karena orang yang kemudian membagikan tentang Yesus, membagikan kesaksian hidupnya kepada orang lain, pasti itu karena ada pertumbuhan rohani. Ya. Dan yang kedua adalah ada buah-buah kebaikan.
Tabur kebaikan kepada siapa? Tabur kebaikan kepada orang yang di dalam rumah. Kebaikan kita itu pertama kali itu dinikmati oleh orang di dalam rumah. Saya ini kemana-mana, anak selalu saya beritahu, sudah makan belum? Walaupun saya ada di mana-mana, saya selalu ingat. Selama beberapa hari Ibu Marlina tinggalkan kami, saya tidak pusing. Kenapa? Saya masak buat anak-anak, buat anak saya. Saya masak. Makan ya nak, jangan makan di luar. Makan, papa siapkan makan. Kalau saya sedang ada di pelayanan di luar, kalau ada di luar kota, saya telepon, sudah makan atau belum? Kebaikan kita pertama kali yang menikmati adalah orang yang satu rumah dengan kita. Kalau orang satu rumah dengan kita tidak dapat menikmati kebaikan kita, jangan berbicara tentang berbuah untuk menghasilkan kebaikan kepada orang lain. Karena orang di dalam rumah yang menikmati mestinya pertama kebaikan kita. Katakan amin. Di tahun 2024, kalau kebaikan kita kepada keluarga kita tidak lebih baik daripada kebaikan kita kepada teman, sahabat kerja, tempat ketika bekerja, maka ada yang salah dengan kita. Seharusnya kebaikan itu pertama kali dinikmati oleh orang-orang yang satu rumah dengan kita. Amin. Amin. Saya tidak terlalu baik-baik amat di rumah. Tapi kalau anak-anak saya butuh sesuatu, saya selalu ada buat mereka. Kalau mereka ada dalam kesulitan, saya selalu ada untuk mereka. Kadang-kadang mungkin mereka tidak melihat bahwa saya peduli kepada mereka. Kadang-kadang dalam perhatian mereka, tapi tidak. Saya selalu bangun pagi-pagi. Apa yang bisa saya lakukan buat keluarga saya? Karena apa yang saya kerjakan di luar tidak akan ada dampak apa-apa kalau saya tidak melakukannya bagi keluarga saya. Pagi-pagi saya mengerjakan pekerjaan rumah. Saya masak, saya cuci piring, saya bersih-bersih, saya siapkan makan untuk anak. Saya baru berangkat keluar dan saya ingat, nah makan. Jam 12 saya telepon, makan. Betul tidak? Bilang tidak kalau tidak. Karena kita mulai itu menghasilkan kebaikan, buah kebaikan itu pertama kali adalah orang-orang di sekitar kita yang menikmati. Bapak dan Ibu sekalian, Yesus mengatakan, aku tidak menyebut lagi kamu hamba, tapi sahabat. Sahabat itu tempat untuk bercerita. Saya kalau pelayanan, anak yang kedua selalu kadang-kadang saya tawari, mau enggak ikut papa? Dan dia ikut pelayanan dengan saya, walaupun hanya dampingi saya. Saya ingin bahwa anak-anak saya, walaupun mereka tidak menjadi hamba Tuhan, misalnya seperti saya tidak tahu. Mana tahu setelah ini mungkin mereka terpanggil menjadi hamba Tuhan, saya tidak tahu. Karena kadang-kala mungkin mereka akan berjalan dulu, baru kemudian Tuhan kasih kepada mereka kepekaan hati untuk terpanggil menjadi hamba Tuhan. Tidak apa-apa. Bagi saya hari ini mereka ada di dalam dunia secara umum, tapi setidak-tidaknya mereka bisa melayani pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya mereka melayani. Saya selalu ingatkan, pelayanan yang serius, yang sungguh-sungguh. Ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita bukan hanya berhasil, kita bukan hanya sukses, tapi kita berakhir dengan kemenangan. Menang dalam setiap segi, menang melawan diri sendiri, melawan segala macam hal-hal yang negatif. Kita menang atas pergumulan-pergumulan yang ada untuk tidak menyalahkan Tuhan. Kita menang di dalam menghadapi setiap hal yang kadang-kala kita tidak sanggup hadapi, tapi kita menang dan berkata Tuhan selalu baik. Tuhan tidak pernah tidak baik, Tuhan selalu baik. Jadi kalau Tuhan di atas kita, maka Tuhan itu kita anggap sebagai apa? Sebagai Tuhan yang tidak pernah salah dia. Dia selalu ada dalam posisi benar. Nah karena itu, kita selalu setel diri kita. Supaya apa? Supaya kalau seandainya kompasnya itu tidak sesuai dengan arahnya ke Tuhan, itu bisa dikembalikan lagi. Kompasnya harus tetap ke Tuhan.
Maka ayat ini berkata, untuk memasuki sepanjang tahun ke depan, dan besok saya akan berkhotbah pagi jam 7. Bapak dan Ibu, besok saya akan berkhotbah dengan teks yang berbeda. Tapi saya mau katakan satu hal, jangan pernah takut menghadapi tahun-tahun yang akan kita masuki. Karena apa? Tahun ini kita sudah lewati. Ada Tuhan di atas kita. Katakan amin. Ada Tuhan di atas kita. Karena itu jangan takut. Sebab apa? Karena Tuhan itu ada hari ini, ada di hari esok, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan ada atas kita. Jangan takut, Alkitab katakan Tuhan menyertai kita. Jangan bimbang, karena Tuhan adalah Allah kita. Tuhan meneguhkan kita. Mungkin ada sempat goyah, hidup saya yang saya jalani, ekonomi saya goyang, keadaan keluarga saya dalam keadaan seperti ini. Ketika keadaannya sudah dalam keadaan yang baik, kenapa kesedihan datang? Mengapa keadaan kami seperti ini? Tetapi Bapak dan Ibu, ingat-ingatlah, coba hitung-hitung. Mana lebih banyak kebaikan Tuhan atau hal-hal yang kurang baik yang kita terima? Mana yang lebih banyak? Banyak yang baik. Karena banyak yang baik, itu berarti benar kata Alkitab. Karena itu adalah bukti penyertaan Tuhan atas kita. Aku Tuhan menyertai engkau. Jangan bimbang. Tuhan adalah Allah kita. Tuhan meneguhkan kita pada waktu kita goyah. Tuhan menolong kita pada waktu kita butuh pertolongan. Ia memegang tangan kita dengan tangan Tuhan yang membawa kemenangan. Ingat baik-baik, kemenangan-kemenangan kita itu karena ada tangan Tuhan yang menolong. Kita kadang-kadang pikir itu karena saya, tidak. Kita harus diingatkan kadang-kadang pada sisi-sisi di mana kemudian kita harus bergumul dengan banyak hal. Supaya kita dibawa untuk melihat seterang mungkin, sejelas mungkin. Tangan Tuhan masih tetap memegang tangan kita. Saya kalau khotbah ini ingat satu lagu. Lagunya itu, waduh, itu membuat hati kita itu dibuat bersuka cita. Lagu itu bilang begini, dia tak pernah lepas tanganku, dia tak pernah lepaskan tanganku, walau badai menderu dan ombak pun berderu, dia tak pernah lepaskan tanganku. Kita tidak lihat tangan Tuhan yang sedang memegang kita pada waktu kita susah. Kita tidak pernah tahu pada waktu kita sakit Dia memegang tangan kita. Kita tidak pernah tahu pada waktu kita kekurangan Dia menguatkan hati kita. Kita tidak pernah tahu. Tuhan ada hari-hari di mana hidup kita begitu sulit dan begitu susah untuk kita jalan. Dia memegang tangan kita. Seseorang protes kepada Tuhan. Dalam mimpinya dia melihat pada waktu dia dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, yang terjadi itu pada waktu dia dalam keadaan senang, pada waktu dia dalam keadaan diberkati, pada waktu semuanya baik-baik saja, dia lihat seperti tapak kakinya itu di tepi pantai itu ada dua pasang. Lalu dia bertanya kepada Tuhan dalam mimpinya itu, Tuhan, itu tapak kaki siapa itu yang dua pasang itu? Lalu Tuhan berkata kepada dia, anakku, itu adalah tapak kakimu yang satu anakku, dan satu adalah tapak kakiku yang menyertai dan mendampingi. Lalu di dalam mimpi selanjutnya dia lihat, pada waktu dia dalam keadaan susah menderita, keadaannya betul-betul terpuruk, keadaannya betul-betul sulit sekali. Seolah-olah hidup sudah berakhir. Dan dia lihat tapak kakinya itu hanya tinggal satu. Dia protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa pada waktu saya senang tapak kakimu ada? Tetapi kenapa pada waktu saya dalam keadaan menderita, susah, keadaannya sulit, keadaannya hampir putus asa saya, Engkau tidak ada Tuhan? Engkau ada di mana? Lihat itu loh tapak kakiku, hanya aku sendiri yang berjalan.
Hanya aku sendiri yang berjalan di dalam kesusahan. Tuhan bilang, kau salah anakku. Kau salah anakku. Apa yang salah Tuhan? Engkau salah. Kenapa salah Tuhan? Karena engkau tidak tahu bahwa itu adalah tapak kakiku yang satu pasang. Lalu dia bertanya, lalu aku di mana? Lalu Tuhan katakan, engkau tidak kubiarkan berjalan, tapi aku menggendong engkau, sehingga hanya tapak kakiku yang terlihat. Engkau ada di dalam gendongan. Maka di dalam mimpi itu dia menangis terseduh-seduh kepada Tuhan. Dan dia bilang begini, Tuhan, ampuni saya. Saya pikir saya berjalan sendiri. Saya pikir Tuhan tidak ada bersama dengan saya. Saya pikir Tuhan tidak memberikan kepada saya pertolongan pada saat-saat seperti yang saya lihat dalam mimpi saya. Tapi ternyata Tuhan ada mengingat saya. Bapak Ibu, itulah yang dikatakan kepada umat Israel. Itulah juga yang dikatakan kepada kita. Dan saya katakan, jangan takut menjalani tahun 2025 ke depan. Situasi sesulit apapun atau sebahagia apapun, ingatlah Tuhan ada di atas kita. Dia tidak pernah luput pengamatannya terhadap kita. 24 jam tidak pernah luput pengamatan Tuhan atas kita. Ia menggendong kita. Ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ayat 13 diulang lagi. Tuhan adalah Allah kita. Tuhan memegang tangan kita. Dan karena itu jangan takut, sebab Tuhan menolong engkau. Berkali-kali masih takut, Tuhan ingat, baca lagi, masih takut. Makanya Bapak Ibu, kalau kita butuh pertolongan tahun 2020, baca lagi ayat ini. Tuhan bilang bahwa Tuhan memegang tangan saya. Bapak Ibu, kalau seandainya anak-anak kecil lepas dari pegangan kita, saya itu hampir menabrak anak kecil. Dalam perjalanan saya pulang dari pelayanan, kalau saya tidak salah itu perjalanan saya dari mana begitu? Itu saya sedang menyetir. Oh, saya perjalanan mengantar Bu Marlina dan saudara-saudara sepupu ke Batu. Hampir saya menabrak anak kecil. Kenapa? Anak kecil di jalan besar dilepas oleh ibunya. Dilepas oleh anak kecil. Kecil seperti anaknya Pak Yusuf. Anaknya berlari sudah hampir sampai di depan mobil. Tapi untuk saya cepat sekali. Saya menyadari ini betul-betul orang tua yang tidak bertanggung jawab. Di jalan besar, jalan lintas umum, bagaimana dia bisa lepaskan anaknya? Dan dia punya 2 anak, yang satu masih ada di pegangannya, yang satu yang besar itu juga yang dipegang, yang kecil justru malah dibiarkan jalan dan lari. Bapak Ibu, kalau orang tua kita saja bisa lalu, kalau orang tua bisa lalu, Tuhan tidak pernah lalu. Awak dewe gak diculno Gusti, gak akan pernah dibiarkan. Karena itu Bapak dan Ibu, ayat 14 dikatakan, jangan takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Kadang-kadang kita diremehkan orang kan, dianggap kita ini cacing, dianggap kita ini ulat, gak ada apa-apanya, diremehkan orang. Usaha kita mungkin barangkali tidak sehebat orang lain. Orang lain melihat biasa-biasa saja. Ingat baik-baik, bukan berapa besar yang kita peroleh, tapi berapa kita bersuka cita dengan berkat yang kita terima. Ada orang terima banyak tapi tidak bisa menikmati sukacita. Tapi ada orang terima sedikit dia syukuri. Itu Tuhan ajar kita apa? Untuk bisa menikmati dengan berkualitas. Amin. Bapak dan Ibu, jangan pernah menganggap diri seperti cacing, seperti ulat yang tidak mempunyai kemampuan. Karena itu sepanjang tahun 2025 jangan bilang begini, saya tidak akan mungkin, mustahil. Saya katakan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu katakan kalimat itu, itulah yang terjadi. Kalau orang melemahkan kita, katakan Tuhan ada atas kita. Tuhan ada atas saya. Tuhan ada atas rumah tangga saya, atas pekerjaan saya,
atas masa depan anak-anak saya, atas pekerjaan saya, atas usaha saya, atas apapun yang saya lakukan. Jangan takut dikatakan, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah meremehkan diri sendiri dan menganggap diri tidak bernilai atau berharga. Karena Tuhan kita yang berada di atas kita adalah Tuhan yang luar biasa, dahsyat Tuhan kita itu. Tuhan menguatkan hati kita dan membuat kita berani menjalani hidup. Karena Tuhan ada di atas kita. Sampai Tuhan sendiri berkata, akulah yang menolong engkau Adeli. Demikianlah firman Tuhan. Maka saya berteriak, Tuhan tolong saya. Demikianlah firman Tuhan. Yang menebus engkau ialah Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Kita ditebus artinya apa? Kita ini dianggap itu. Kalau seandainya tebusan itu kita lakukan, kita menebus sesuatu karena kita anggap itu berharga. Kalau kita ke Pegadaian, kita ambil barang yang kita titipkan, kan ditebus. Kalau seandainya kita mau ambil lagi, harus ditebus. Kenapa? Karena barang itu bernilai. Tuhan itu menebus kita, karena kita ini adalah orang yang sangat bernilai. Engkau sangat bernilai. Berapa nilai saya Tuhan? Berapa nilai hidup saya? Harga nilai hidup kita adalah seharga nyawanya Yesus. Ayat 15, sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru. Dengan gigi 2 jajar, engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Kalau Tuhan atas kita, maka kita akan berdaya dan memberi dampak dahsyat bagi siapapun. Sering kita dengar kan, kecil-kecil cabai rawit. Artinya apa? Walaupun kecil tapi pedas. Bapak dan Ibu, Israel itu kecil, tapi dia ini memberi dampak yang sangat besar. Negaranya hari ini kecil, tidak sebesar Jawa Timur, kecil wilayahnya, tapi ditakuti dunia. Bapak dan Ibu, kedahsyatan dampak hidup dipakai istilah di sini seperti papan pengirik yang tajam. Kita agak sulit untuk memahaminya. Papan pengirik yang tajam itu kalau seandainya Bapak Ibu pernah lihat katam itu. Biasanya kalau kita misalnya bikin keripik itu harus dipasrah itu. Papan pengirik itu seperti papan pasrah. Jadi Tuhan mau pakai kita setajam itu. Artinya apa? Bapak Ibu, bagaimana kita ditajamkan? Melalui pengetahuan kita ditajamkan. Pengetahuan kebenaran. Ditajamkan pikiran kita. Melalui keahlian ditajamkan kita. Melalui pekerjaan yang kita kerjakan secara profesional, kita ditajamkan. Artinya apa? Seluruh lini hidup kita itu Tuhan ingin berdayakan. Kalau kita mau. Makanya saya katakan, setiap orang itu ada skillnya, ada talentanya, ada karunianya. Maka kalau dia dimaksimalkan, dia akan berdaya. Dia akan berdaya. Bapak Ibu, ada yang terima 1 kilogram emas pada waktu lahir, keluar dari kandungan ibu 1 kilogram emas ada dapat? Jangankan 1 kilogram, 0,1 gram saja tidak ada. Betul atau tidak? Betul kan? Tapi kenapa Bapak Ibu sampai hari ini, waktu kita keluar dari kandungan ibu, kita tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan akan memberkati kita sampai hari ini. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Itu luar biasa. Tapi mengapa ada orang yang lebih baik daripada keadaan kita? Kenapa? Karena mereka menggunakan potensinya secara maksimal. Tapi mengapa kita berbeda? Karena Bapak Ibu, itu Tuhan sudah ukur. Ada yang diberi 1 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 5. Jadi tiap orang itu tidak usah sudon. Apa sudon itu apa, Bu? Hah? Berburuk sangka. Wah, dia kaya, karena apa? Karena dia korupsi. Jangan.
Dia kaya karena apa? Oh ya, itu harta kekayaan dari orang tuanya yang dulu. Jangan suudon. Karena masing-masing kita punya kekayaan. Dan paling tidak Bapak Ibu punya kekayaan secara rohani. Orang baik itu kaya. Apa? Kaya apa? Kaya kebaikan. Orang murah hati itu kaya kemurahan. Maka di dalam bagian ini papan pengiring itu digunakan oleh Tuhan, yaitu semua potensi kita. Ya, semua potensi kita. Ayat ini berkata, engkau bukan hanya mengiring. Mengiring itu bukan hanya mengiring gandum. Tapi gunung-gunung, artinya begini, kita bisa mengerjakan yang lebih besar. Karena yang kecil-kecil itu kita bisa kerjakan dengan baik. Diberi tanggung jawab yang kecil saja tidak beres, bagaimana dikasih kepercayaan yang besar. Maka Bapak Ibu kalau diberi pekerjaan kecil, kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka dinaikkan lagi. Diberi kesempatan lebih besar lagi, kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka diberi lagi. Waktu kita tidak bisa mengerjakan dengan baik, maka orang lain yang akan diberikan kepercayaan. Maka waktu saya gagal menjadi pimpinan sekolah, saya bilang, mungkin saya tidak setia dalam perkara yang kecil. Ada yang lebih setia daripada saya. Sudah, itu adalah sebuah hal yang sederhana saja. Jadi kalau tidak dipercaya kepada kita, berarti mungkin kita belum memang dilihat Tuhan siap untuk itu. Udah tenang aja, santai aja. Maka harus belajar untuk setia dalam perkara kecil. Bapak dan Ibu, kalau kerja, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ayo telateni, maka itu akan ada hasil. Akan ada hasil. Kita dapat melakukan perkara-perkara besar. Itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Kerjakan perkara kecil dengan setia, maka kita akan dapat kepercayaan yang lebih besar. Tuhan tidak pernah memberikan kepercayaan besar kalau kita tidak setia dan menyelesaikan tugas yang kecil yang dipercayakan kepada kita. Salah satu anak dari yang mengundang kami beberapa waktu yang lalu, itu kan anak-anaknya dari sekolah umum juga, sama seperti anak-anak saya. Mereka sekolah di sekolah umum, tapi mereka melayani. Anak yang nomor 2 itu malah bantu itu mahasiswa-mahasiswa, kasih makan mereka. Ya, mahasiswa praktek di sana dikasih makan oleh mereka. Itu dilayani dengan baik. Pelayanan di gereja dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Luar biasa. Maka yang kecil itu dikasih kepercayaan untuk akhirnya menjadi pengusaha, mengelola kos-kosan. Ada kira-kira 50 atau 50 kos-kosan itu yang 50 kamar yang diurus. Itu di Surabaya. Dan ada sekitar 25 yang ada di Malang. Dan tidak pernah kosong. Tidak pernah kosong. Kos-kosannya selalu penuh, tidak pernah kosong sama sekali. Yang kedua, yang satu adalah bekerja di hotel. Setelah bekerja di hotel, dia dipercaya sampai jadi GM-nya di sana. Lalu dia kemudian sudah dapat ilmu, dia buka usaha roti. Dan usaha roti ini sekarang dikembangkan oleh siapa? Karena berhasil dikembangkan oleh istrinya dan kemudian orang-orang yang bekerja dengan dia. Karena dia punya relasi yang baik, jujur dengan orang, baik dengan orang, dia bangun relasi dengan banyak orang. Waktu dia kerja itu di hotel, waktu dia kerja itu sambil jualan kuenya itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia sekarang jadi kontraktor. Ngurus siapa? Ngurusi itu peralatan-peralatan yang biasanya rusak punyanya pabrik-pabrik. Dia hanya karena dipercaya, tapi cari tim yang memang punya keahlian untuk memperbaiki misalnya alat-alat berat yang rusak. Itu kan kalau beli itu kan ratusan juta. Tapi dia cari relasi, dia cari kawan, orang-orang yang kenal dengan dia. Itu yang punya kepintaran memperbaiki. Jadi perbaiki hanya sekitar 50-70 juta daripada beli sampai ratusan juta. Maka mereka lebih memilih untuk dia itu menggarap itu alat-alat berat untuk diperbaiki. Dan luar biasa. Dan dia berkomitmen, dia bilang begini, seluruh pendapatan saya mau teladani orang yang pernah nyumbang bagi pelayanan misi yang membuat seluruh dunia dilayani termasuk GKIN. Apa itu?
dia punya cita-cita bahwa 90% dari pendapatannya itu akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Maka dia beritahu ke papanya, saya mulai bukan 90% Pak. Saya mulai dengan 10%, 20% dulu. Keuntungan dari seluruh hasil dari kerjanya dia hari-hari ini, itu dipakai untuk memberkati hamba-hamba Tuhan pedesaan. Dan itu dipraktekkan. Dan dia akan tingkatkan lagi untuk naik ke 30%, 40%, 50%. Karena apa? Karena dia mengatakan, saya mau menjadikan hidup saya sekarang ini adalah untuk hanya menjadi hambanya Tuhan saja. Mau dipakai oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang melalui pekerjaan saya. Saya cerita ini bukan ngarang. Bukan ngarang, betul ini terjadi. Masih muda, usianya masih sekitar 40-an. Tapi telah mempunyai pikiran yang besar dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Maka Tuhan mempercayakan kepada dia lebih besar lagi, lebih besar lagi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Makanya saya katakan, orang-orang yang beriman, anak-anak orang beriman, yang setia, itu kalau bukan orang tuanya yang tuai, anak-anaknya menuai kesetiaannya kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu, ini yang dikatakan, Tuhan berdayakan kita, Tuhan akan tolong kita. Maka lakukan semaksimal apa yang kita bisa kerjakan di sepanjang tahun 2025 nanti. Kita sudah mengerjakan sepanjang tahun 2024. Kalau ada sesuatu yang kurang-kurang, mungkin kita bisa mengevaluasi diri untuk memperbaiki. Selanjutnya, ayat ini berkata bahwa kita akan menikmati sukacita dalam Tuhan. Dalam Tuhan ada sukacita, dan sukacita itu karena Tuhan. Alkitab berkata demikian. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Orang biasanya kalau berhasil bilang apa? Bilang puji Tuhan, luar biasa. Nah, sorak-sorai Bapak Ibu nanti akan Bapak Ibu tuai. Lihatlah nanti tahun 2025. Kalau Bapak Ibu betul-betul Tuhan itu ditempatkan di atas kita dan dia di atas kita betul-betul. Maka Bapak Ibu akan melihat hal-hal yang sulit pun akan Bapak Ibu bisa lewati dengan baik. Hal-hal yang baik akan membuat Bapak Ibu bersuka cita. Itu adalah firman Tuhan. Orang-orang sengsara, orang-orang miskin sedang mencari air tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Bapak Ibu, kalau kita sengsara, kalau kita miskin, mungkin kita tidak dapat apa-apa, mungkin kita tidak menuai apa-apa, mungkin kita sudah berjuang mati-matian, tapi dikatakan Tuhan akan menjawab mereka. Tuhan akan membuat mereka itu akan menikmati hasil yang luar biasa ketika Tuhan ada atas mereka dan kita menjadikan Tuhan sebagai Tuhan yang kita andalkan. Nah, Bapak dan Ibu, dikatakan lagi bahwa orang-orang yang sengsara, yang sedang mencari air memang tidak menemukan. Mungkin kita yang ada di situ. Mungkin kita sudah berjuang, tetapi dikatakan Tuhan akan memberikannya kepada mereka. Orang ini yang seperti ini, asalkan ingat bahwa Tuhan diandalkan dan Tuhan ada di atas, maka aku Tuhan akan menjawab mereka, dikatakan. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak meninggalkan mereka. Jadi Allah jawab kita, Allah tidak tinggalkan kita. Allah, kitab katakan bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Ya, ada yang sudah ditinggalkan oleh orang dicintai, tapi sampai hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan setia kepada kita. Ayat 18, saya akan segera menyelesaikan. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Masuk akal tidak? Di bukit-bukit yang gersang dikatakan sungai-sungai memancar. Ini sebuah gambaran atau benaran ini, Pak Dili? Artinya di tempat-tempat yang menurut kita itu tandus, menurut kita kayaknya tidak mungkin, menurut kita kayaknya mustahil, tapi dikatakan di sungai Tuhan memunculkan sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Nah, ini catatan penting. Lihatlah di hari-hari yang baru, di bulan-bulan yang baru yang akan datang, di tahun yang akan datang. Orang yang atasnya ada Tuhan,
Tuhan akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Artinya apa? Akan kita hasilkan dari apa yang kita perjuangkan. Jangan pernah kemudian berharap dan bermimpi kalau kita juga tidak berjuang. Orang yang berjuang sudah berusaha diberkati Tuhan, itu pasti akan dia nikmati hasilnya. Nah, karena itu ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Bagian Tuhan memberkati kita, bagian kita adalah melakukan apa yang menjadi bagian kita. Maka Tuhan akan mengerjakannya atas kita. Tapi orang kadang-kadang waktu membaca ayat Alkitab ini enggak percaya. Seolah-olah ini dongeng. Nah, kalau kita kemudian menganggap ini adalah sebuah cerita, itu tidak akan pernah terjadi. Maka ayat firman ini bawa ulang, baca ulang kembali. Tuhan katakan di ayat firman Tuhan di akhir tahun, bahwa aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Dan membuat mata-mata air membual di tengah daratan. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga. Dan memancarkan air dari tanah kering. Luar biasa di sini. Artinya adalah Tuhan melakukan hal yang mustahil bagi kita. Dan bagi Tuhan hal yang mustahil bagi kita, itu tidak mustahil bagi Dia. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Ini hal yang luar biasa lagi yang terjadi atas orang yang ada Tuhan di atas. Apa itu? Tuhan akan mengubahkan keadaannya. Tuhan akan mengubahkan keadaannya. Ya, Tuhan akan mengubahkan keadaannya. Dari padang gurun, dari yang keadaan tidak ada tanda-tanda hidup, menjadi ada tanda-tanda hidup. Air memancar dari tanah kering. Kalau bukan Tuhan yang melakukannya, tidak mungkin. Tidak. Maka pastikan Yesus ada atas kita, karena kita terus bersandar padanya. Ayat 19 sampai bagian terakhir di ayat 19 dikatakan Tuhan tanam pohon ini, tanam pohon ini, tanam pohon ini, tanam pohon ini. Nah, ini rahasianya Bapak Ibu. Kita bekerja tidak melibatkan Tuhan itu di sini. Tapi kalau kita bekerja, Tuhan dilibatkan. Tuhan, saya mau mengerjakan ini. Tuhan tolong. Tuhan berkati. Tuhan urapi yang saya kerjakan. Maka kita akan melihat hasil. Berbeda hasil. Berbeda hasil. Berbeda hasil. Nah, sebenarnya waktu kita baca ayat Alkitab ini janji-janji Tuhan kepada kita. Janji-janji Tuhan yang akan Dia nyatakan kepada kita kalau kita tak meragukan. Di tahun yang baru, belajarlah untuk setia. Itu kuncinya. Belajarlah untuk setia. Setia kepada Tuhan. Maka yang lain-lain ini ditambahkan. Jangan cari yang lain-lain ini dulu. Kesetiaan kepada Tuhan itu yang utama. Saya sudah sampai kepada penghujung. Di ayat 20. Ayat 20 dikatakan. Supaya semua orang melihat. Pertama melihat. Yang kedua mengetahui. Yang ketiga memperhatikan. Yang keempat memahami. Bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini. Dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakan. Bapak Ibu jungkir balik. Untuk apa yang menjadi harapan di tahun yang akan datang. Kalau Bapak Ibu tidak setia kepada Tuhan, hasilnya podo wae. Hasilnya mesti gagal. Tapi kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, cepat atau lambat, Bapak Ibu akan melihat bagaimana orang akan memuliakan Tuhan, akan heran, akan terkagum, akan terkesima, akan melihat ini kok bisa terjadi kepada keluarga Pak Simon. Kenapa bisa terjadi kepada keluarga dari Pak Daniel? Kenapa bisa terjadi kepada keluarganya Ibu Sundari? Kenapa bisa terjadi kepada keluarganya Pak Yongki? Pak Ongki? Kenapa bisa terjadi kepada keluarganya Pak Suito? Kenapa bisa terjadi kepada keluarganya Pak Louis? Kenapa bisa terjadi kepada keluarganya Pak Yusak? Kenapa bisa terjadi kepada keluarganya Pak Yoyo? Kenapa bisa terjadi kepada keluarganya Pak Ferry? Kenapa bisa terjadi kepada saya?
Kenapa bisa terjadi kepada keluarga Pak Paul? Kok bisa terjadi seperti itu? Kepada keluarga Pak Rudi, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kepada keluarga Yosef, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kepada keluarga Pak Saiful, kenapa bisa terjadi seperti itu? Orang heran, orang terkagum-kagum. Tapi kita merendahkan diri. Kenapa? Karena Tuhan yang mengerjakannya, bukan karena kita. Karena Tuhan yang mengerjakannya. Bapak Ibu, ayat-ayat ini baca ulang kembali. Baca ulang kembali. Dikatakan semua orang akan melihat nanti yang Tuhan kerjakan kepada kita ini. Semua orang akan mengetahui, semua orang akan memperhatikan, semua orang baru paham. Ternyata Tuhan Yesus yang membuat semuanya jadi begini. Jadi begini, di akhir semua keberhasilan kita, Tuhan Yesus pada akhirnya yang dimuliakan. Bukan kita yang akan menjadi sombong, tapi Tuhan yang dimuliakan. Tuhan akan membuat perkara hebat yang membuat orang terheran-heran atas kita. Ini adalah karya Tuhan. Maka saya meringkas seluruh khotbah saya pada malam hari ini. Ya. Tuhan ada atas kita. Itu karena kesetiaan kita kepada Dia. Kalau engkau tetap setia, Allah atas kita itu menyatakan kesetiaan, pertolongannya, topangannya, pendampingannya, kemurahannya, kebaikannya, berkatnya secara luar biasa. Tapi yang kedua ialah Allah mau kita pada akhirnya waktu menikmati semuanya, Dia yang memiliki. Orang-orang seperti ini sedang Tuhan persiapkan sampai kita menyadari bahwa semua yang terjadi, yang Tuhan kerjakan, baik yang luar biasa kepada hidup kita itu, maupun yang sederhana menurut kita, Tuhan yang mengerjakan. Maka membawa kita akhirnya apa? Belajar untuk setia, dan yang kedua belajar untuk merendahkan hati. Sepanjang tahun 2024, mari belajar untuk setia. Yang kedua, mari kita belajar untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan dengan seluruh hal yang kita kerjakan. Memiliki sikap yang memuliakan Tuhan. Karena sekali lagi, Tuhan mau Tuhan dimuliakan melalui kita. Melalui hidup kita. Selamat mengakhiri tahun 2024. Songsonglah tahun 2024, 2025. Dengan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu percaya firman Tuhan ini, aminkan terjadi bagi hidup kita. Kalau Bapak Ibu ragu, tidak akan terjadi. Bapak Ibu mau mengaminkan atau meragukan, itu keputusannya ada pada kita. Firman Tuhan berhenti sampai di sini, tapi Roh Kudus teruskan di hati kita masing-masing. Tuhan memberkati.